Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwa azizun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasma'u faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik bagi mereka yang menginginkan rahmat Allah, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ungkapan kita subuh ini kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita pada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Kepada Allah tempat kita kembali. Kolah doa jago lalu yang mengajarkan dari Nabi kepada kita. Maka ketika kita bangun daripada tidur kita, selalu kita ungkapkan syukur yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali baca doa aku dari Pakku. Alhamdulillah lalai-lai dan indah-indahnya. Jadi selalulah kita ingat kepada Allah, sebagaimana kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun juga akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan termasuk orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur yang kita sampaikan kepada Allah, Allah janjikan tambahan. Wa ista'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhan mau memaklumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini hari ko kita berada pada Sabtu yang keempat di bulan genap, bertepatan 20 Agustus 2026, dan bertepatan hari ko tanggal 9 Rabiul Awal sampai balik sampai 28 Hijriah. Bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga 3 hari lagi. Berkaitan dengan kita berada pada bulan kelahiran Nabi kita, pada kesempatan ini dan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, kita berikan sebuah judul
orang-orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita peringati hari lahir Nabi kita. Bahkan kalau secara nasional lah diagendakan. Kita calikan model visual hari Selasa nampak di gitu tanggal merah. Wak calik keterangan di bawah, tanggal merah itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau diagendakan, walaupunlah diagendakan seperti itu, namun Bapak Ibu, ada yang menyampaikan ungkapan dan memperingati kelahiran Nabi kau perbuatan yang bid'ah kau. Bagaimana kau disampaikan serupa itu? Sebab Nabi tidak ada mengaranjuan dok. Bagaimana kau tidak tiba jawab membabuik saja? Bapak Ibu, andai kataupun dikatakan bid'ah, yang bid'ah pun rupanya ada dua bentuknya. Ada yang pertama namanya bid'ah hasanah, dan yang kedua namanya bid'ah dalalah. Kalau bid'ah hasanah artinya kita madu-adu yang tidak nyepawek dan Nabi, tapi tujuan kita baik. Kalau bid'ah dalalah, kita madu-adu yang tidak nyepawek dan Nabi, tapi sasik kerajaan. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu buat memperingati kelahiran Nabi dengan tujuan yang baik dalam rangka mengenang beliau, dalam rangka mengingat-ingat beliau, dalam rangka mengembalikan kita kepada sunnahnya. Maka di saat jangankan barangkali kita bersubuk jurangnya, ketika namanya saja disabui, maka selalulah keluar ungkapan dalam munculan kita sambungan kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, lantaran beliau begitu bajaso kepada kita, makanya kita memperingati kelahirannya. Ajaso beliau. Bapak Ibu, kita baca di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Dalam ayat itu Allah sampaikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, aman menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allah sampaikan berita yang modelku kepada kita. Telah datangnya seorang rasul daripada kaummu sendiri, yang Nabi bukan tak orang Melayu. Nabi sukunya tak Bucir, tapi beliau keturunan orang Arab. Walaupun beliau lahir di Arab, rupanya kedatangannya bukan hanya untuk orang Arab, dan kedatangannya bukan hanya untuk di masanya. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah diutus Rasulullah itu kecuali untuk rahmat seluruh alam. Allah sampaikan dulu kabarnya kepada kita bahwa umat di saat beliau itu dilahirkan. Kita baca di dalam surat An-Nahl, surat dan ke-6 balik ayat yang ke-58-59. Dalam ayat Allah sampaikan kepada kita, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila seorang laki-laki diberitakan dengan kelahiran seorang anak perempuan, zalla wajhuhu, merah padam mukanya, wa huwa qazim, dan dia menjadi sangat marah.
Ba'amang kemerah pada mukanya, ba'amang keberangnya, rupanya berita anaknya yang lahir padusi. Ayat akan terjadi terhadap anak tersebut. Lanjutan ayat kita baca. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busira bih. Mereka menyembunyikan diri mereka daripada orang banyak disebabkan buruknya berita yang datang kepada mereka. Berita yang datang, anaknya lahir perempuan. Kalau contohkan kejadian di tempat itu, Bapak Ibu, pasangan suami istri ketika istri dalam keadaan hamil 2, contoh mau dari tempat awak, yang suami itu tetap bergurau ke lapau. Ketika sang pak sedang bergurau di lapau, datang orang membawa berita. Ada kecil orang menyampaikan berita ke Pak, anak Pak lalai ya Pak. Nyatanya lambe-lambe, anakmu produksi laki. Rupanya orang mau berita, aku tak ada pandai dah. Anak Pak dia produksi Pak, ini kari dia baca. Amirah pada mukunya, biarnya. Kalau cara jawabnya, bang mau produksi anak dia, nyari lu orang. Orang tu menyampaikan beritanya. Maka dari lapor tadi sampai ke rumah Mbak mandok-mandoknya menyuruh-nyuruh aja malunya bersepuk orang banyak. Mbak kemalunya bersepuk orang banyak lantaran anaknya lahir perempuan. Adu usir kondisi yang akan terjadi terhadap anak tersebut. Dan pertama ayum sikuhu ala hunin. Anak perempuan yang lahir tadi dibabiakan dan gadang. Resikonya ke orang tuanya menanggung hino. Bagaimana ke menanggung hino orang tua kalau anak perempuan di situ itu dibabiakan gadang ketika itu, lantaran anak perempuan itu akan dibawa oleh laki-laki secara bergiliran. Orang tuanya tidak bisa mempertahankan. Yang kedua, andai kata tak tahan dengan perlakuan yang pertama daripada anakku nantilah gadang diakui oleh banyak laki-laki. Aku sebagai contohnya, ambo punya anak gadis, laki-laki lain ke bau. Laki-laki lain ke punya anak gadis, ambo satu lomang kuinya. Bergiliran. Tak tahan dengan keadaan yang pertama, terjadi kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, abyadus suhu fiturah. Anak yang baru lahir tadi itu daripada gadangnya nanti menanggung malu. Taruhlah kalau mau dijawab dari dukun barananya, kalau mungkin di Makkah tabib mungkin namanya. Nah dari tabib tadi dia kiakan kapaknya juga dong kepala rumah. Rupanya Bapak Ibu kalau tampil itu persiapan menanti kedatangan anak, mungkin kaum ibu persiapannya, mungkin kasugete ini dipersiapkan pokok kalito segala macamnya. Tapi nanti orang Arab boleh sah bapak dan pembunuh duanya ketika menanti anak lahir. Dan pertama campur dan kedua skop. Agunanya untuk menggali lubang. Ternyata memang perempuan anak lahir, apanya larikan ke belakang rumah, dimasukkan ke dalam lubang, ditimbun idu-idu. Apa ujung ayat? Allah sa'ama yahkumun. Amat buruklah apa yang mereka tetapkan. Itu keadaan ketika itu. Bapak Ibu, ketika beliau Nabi kita lahir, kan tak langsung beliau bawa perubahan. Tentu sebagaimana kita baca, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah berumur 40 tahun. Setelah beliau membawa risalah Allah, barulah beliau bawa perubahan. Berarti 40 tahun setelah kelahiran beliau, baru beliau membawa perubahan. Makanya keluangkapan beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku ini diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki tingkah pola manusia. Bapak Ibu, ayat Allah yang kita bacakan di awal tadi, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Yang menyampaikan beliau kau dijadikan contoh, tak beliau dah.
Yang menyuruh beliau pun dicontoh Allah. Nak sama jawab. Maaf Bapak Ibu, kalau tipu jawab mungkin awak orang kaya mengecek kanan. Nah, kecek awak kanan. Dan kekalian biru tu kami orang lain, kami orang tua. Nan kali tiru awak nak mengecek. Nan mengecek ada siap awak. Beda dengan Nabi. Yang menyuruh beliau pun ditiru siap Allah sebagai pencipta kita semua. Sehingga apa kata Allah kita baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad, jikalau sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, maka Allah akan mencintaimu pula. Dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosamu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu, awak mengaku sebagai umatnya. Ya umatnya itu Bapak Ibu? Iya. Awak mengaku sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad kan dua kata tu. Umat je, Muhammad je. Umat artinya pengikut, Muhammad nama Nabi. Berarti kalau umat Muhammad gabungkan dua kata tu, artinya pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana pengikut Nabi Muhammad kan? Dah ubah ibarat pada tadi adalah sedangkan solat. Awak selaku makmum mengikut kepada imam. Bawa mengikut kepada imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Mengikut. Kalau ada di antara kita, imam takbir, nyo tak takbir je lah. Mau tahu tak, kan ada yang model itu. Tak nama putih tak kena. Kadang-kadang lah mungkin selesai Fatihah je baca di imam baru je mulai. Kan ada orang maaf. Pada anak-anak nampak kita kan ada model itu. Tapi awak tak. Ada orang di antaranya. Imam dulu kuat, imam mungkin kuat dulu. Ada tak yang model itu? Baru kermikan tagagih mungkin tak kaya. Kalau serupa itu berarti dia yang jadi imam. Kalau mengikut imam tak, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh pula tak belakang mana pada imam. Itu kalau kita mengikut imam. Apa itulah awak selaku umat Muhammad, awak mengikut Nabi, yang akan kita ikuti beliau. Yang akan kita ikuti sikapnya, kepribadiannya, kehidupan kesehariannya, ibadahnya, wa umatnya. Sikap dan kepribadian beliau seorang yang rendah hati. Beliau seorang yang penyabar. Beliau seorang yang pemurah. Awak umat ni pak. Kalau beliau rendah hati, awak harus rendah hati. Umatnya awak. Tapi kalau beliau rendah hati, kepada awak tinggi hati, beliau umatnya kita. Ingat. Beliau rendah hati, awak harus rendah hati pula. Di mana tak beliau rendah hati? Sebagai contoh, beliau suku berkawan di orang-orang bansai, orang miskin. Sehingga di antara beliau berkawan di orang bansai, orang kaya mencari. Tapi kalau beliau berkawan di orang kaya, orang bansai lari. Bagaimana kau serupa itu? Kalau beliau berkawan di orang kaya, mungkin kecil orang bansai, beliau berkawan di Nabi, Nabi kau kawan di orang-orang kaya mesti. Tapi di lantaran beliau kau berkawan di orang bansai, orang kaya mencari. Nabi saja orang bansai kawannya. Apa itu? Makanya ibu dewa jangan sampai pilih-pilih kawan pula. Ada di antara kita kadang-kadang kalau kita kayu baca di orang kayu, kalau kita gagah rancak baca di orang rancak, kalau apa bangkit cendera bangkit. Kalau tidak ada kawan boleh juga ada kawan dah.
Jangan sampai pilih-pilih kawan. Pilih kawan yang hanya membawa kita ke surga, yang membawa kita dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Yang kedua, beliau seorang yang penyabar. Berbagai macam perlakuan umat kepada beliau, sabar. Berbagai macam, dilempari, disiksa, diludahi, segala macam. Di lantaran demikian perlakuan umat kepada beliau, lalu kasihan malaikat Jibril mencaliak. Anak kecil Jibril kepada Nabi kita, ya Rasulullah, bahawa sekiranya memohonkan kepada Allah ditimpakan puluh azab kepada mereka di lantaran model itu perlakuan mereka kepada engkau ya Rasulullah. Nan kecil Nabi kita jangan model itu. Mereka memperbuat demikian, mereka tak ada ilmunya. Mereka memperbuat itu, mereka lah nak punya kesadaran lah. Jangan. Cukup mohonkan kepada Allah agar mereka diberi hidayah. Kalau cuma di awal, kira-kira apa ini? Diperlakukan dengan berbagai macam, disiksa, dihina, dilempari dengan tahi unta, diludahi, kira-kira di awal. Mungkin tabi rabu kita, tensi naik. Kadang-kadang nak segera tensi naik, jubulu bagai naik. Ada tak mendengar orang model itu mengecek? Dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dek lantaran tabi rabunya keluar kata-kata di muncul. Tabi naik bulu dia nak, yang kecil naik bulu. Tak sabar. Kita ada mendengar dari seorang dokter yang mungkin sering kita cari di TikTok. Kalau kita punya TikTok, Dokter Cahyono. Dan kecil beliau kalau kita dalam keadaan emosi, maka imun tubuh kita menurun. Kalau imun menurun, berbagai macam penyakit murah timbul. Makanya jangan sampai kita emosi, maka dituntut sabar. Nabi itu maka beliau punya kesabaran. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wa basyiri sabirin, berikan gembira mereka orang-orang yang sabar. Kita baca lagi penghujung surat Ali Imran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan bersiap-siapkanlah kamu di perbatasan negerimu. Awak disuruh sabar, disuruh kuat sabar, dan disuruh pula bersiap-siapkan. Lantaran apa? Sabar itu tinggi nilainya. Itu makanya orang-orang yang punya kesabaran, Allah berikan kepada mereka penghargaan. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah yang sering buat dengar ketika acara takziah, kemukukan ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang punya kesabaran itu diagih oleh Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga dapat salawat, dapat rahmah, dapat hidayah. Salawat artinya ampunan, rahmah kasih sayang memperoleh, hidayah petunjuk yang datang daripada Allah. Dek sabar. Kalau tak sabar dah dapat ikut. Makanya Nabi punya sifat kesabaran. Nabi seorang yang pemurah. Ikuti beliau. Dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, tak nak buat sadonya. Sehingga Allah sampaikan, kita baca dalam surat Al-Munafiqun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, dan nafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqul rabbi, ketika itu apa kecek mereka kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya ya Allah engkau bersedia menunda kematian walaupun sesaat. Yang diinginkan kalau memang ditunda kematiannya, yang disampaikan kepada Allah ketika itu, fa asaddaka wa aku minas sholihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin jadi orang-orang soleh. Lah mati baru terkena bersedekah, lah mati baru terkena ke musaji, baru terkena mendengarkan pengajian. Ketika sehat-sehat aduh lah sibuk olahraga, sibuk karajo segala macam kan demikian. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, bersedekah pun bila ketika duit kini dan tubuh lah mati, dan jangan pula bagi orang setelah mati.
Kena dulu ada ngam itu, nyepasankan ke anak keturunannya. Amma apa nanti kau meninggal, masyarakat yang tidak mau amma japayo. Kan babari orang yang tinggal, cukup awak untuk apa? Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, lana amalna walakum amalukum. Bagi awak amal untuk awak, bagi mereka amal untuk mereka. Sehingga Allah sampaikan, kita baca dalam surat Al-Isra ayat yang kedua, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau sekiranya kita lakukan kebaikan, berarti kita menyediakan tempat kesudahan yang paling baik dan tidak berat. Mudah-mudahan selalu dapat. Dan jikalau sekiranya kita lakukan perbuatan dosa dan salah, berarti kita menjerumuskan diri kita kepada bentuk kebinasaan. Maka darakulah kita boleh nanti. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Nabi sebagai panutan. Yang menyuruhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tadi. Siapa akan bisa ada? Tiga dalam ayat Allah sampaikan. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Yang pertama, orang-orang yang inginkan rahmat Allah. Bapak Ibu, Allah menjanjikan kepada kita, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, mudah-mudahan serbuah peroleh. Perbuatan buruk kita dapat balasan yang buruk adalah kuat dapat. Allah sampaikan perbandingan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Indahlah sama kecil Allah penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu orang-orang yang boleh keberuntungan. Nah, kalau memang kita ingin dapatkan sampai kesudahan yang paling baik dan tidak akhirat, ingin dapat surga, dapat nanti jawab surga lantaran amal kita atau lantaran rahmat Allah. Apakah bisa menjamin amal kita masuk surga? Nah, ayat menjamin kita masuk surga rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, ia patut dulu dengan ketentuan Allah, disuruh ibadah, ya ibadah. Awak ingin dapat rahmat Allah, tapi disuruh ibadah, awak ibadah, tidak akan dapat rahmat Allah. Ini kaitannya terkait. Makanya Bapak Ibu rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, kita inginkan rahmat Allah baru bisa menjadikan Nabi sebagai panutan. Makanya kata beliau tadi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti beliau. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang-orang yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat. Ada ungkapan doa Bapak Ibu yang selalu sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan doa aku tidak pernah lupa ganda. Ungkapan doa aku, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khotimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah penghujung kehidupanku penghujung kehidupan yang baik, dan jangan ya Allah Engkau jadikan penghujung kehidupanku penghujung kehidupan yang jelek. Kalau dapat penghujung kehidupan yang baik, mati dalam keadaan beriman. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Al-Imran 101, kata Allah Subhanahu wa taala 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati dulu kata Allah sebelum menjadi seorang muslim. Ini tagah kita mati di Allah dulu sebelum menjadi muslim. Makanya ungkapan doa kita serba itu kepada Allah. Nah, ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, perjumpaan yang baik, perjumpaan yang baik atau perjumpaan yang buruk. Kalau perjumpaan yang baik, mudah-mudahan surga dapat. Kalau perjumpaan yang buruk, tidak boleh diperoleh. Abahas kalau nak dapat surga tersebut, rupanya Bapak Ibu, kalau ibaratkan umpama sebagai contoh di dunia, awak berniat pergi ke pasar raya, awak lalui jalan ke pasar raya, pasti tiba dah. Pasti tiba dah. Alun tentu lah. Baru kalau tentu, mah tahu di tengah perjalanan ada malam dah dapat ditulang. Nyolanta ada mendi, nyegeser di undang pamu. Di mana dibuat jadi yang di rumah sakit. Jadi masalah. Tapi mungkin tiba di pasar, mungkin lantaran apa? Jalan jualan dulu. Tapi yang dia kata Bapak Ibu, awak
bani pergi ke pasaraya, tapi tidak jalan ke pasaraya awak tampur. Lek pernah awak tipu di pasaraya? Tidak akan pernah tipu. Baru jalannya tak melalui. Amo kasih Bapak Ibu. Sebagaimana Allah sampaikan di penghujung surah Al-Baqarah tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, mudah-mudahan serupa dapat. Perbuatan buruk akan dapat balasan yang buruk, neraka diperoleh. Kalau lah jaleh kerajo kita salah, lah jaleh kita mungkar, lah jaleh berbagai macam maksiat wa laksanakan, tidak namu daki dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita masuk surga? Tidak akan pernah dah. Nah, elok saja lu tentu masuk surga pula kena muat. Makanya orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, artinya perjumpaan yang baik, maka nanti tidak kadang-kadang yang ingin masuk surga. Dia ingin kita masuk surga Pak Ibu? Iya. Maka kita cari dengan apa? Rahmat Allah. Kita cari, kita jadikan Rasulullah sebagai panutan lantaran kita ingin perjumpaan dengan negeri akhirat. Contoh pada ini, kawan-kawan ada di antaranya kok lain mana solat subuh, sudah solat subuh nyoba bagal luang balik ibu diawak laksanakan jalan awak kamu saji, semakin jauh melangkah kamu saji, semakin banyak nilai pahala kita peroleh. Di tengah perjalanan kita zikir, ibu dah saji bisa laksanakan solat sunat. Habis solat sunat barangkali kau masih ada waktu bersilaturahmi. Setelah itu mungkin azan ulang, laksanakan pun solat sunat fajar. Setelah itu laksanakan solat subuh berjamaah. Habis solat subuh berjamaah mudah kini lakukan wirid pengajian. Rugi kan kita? Tidak. Keberuntungan kita peroleh. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau secara logikanya kita bisa mengumpulkan nilai dan bisa menghitung bara dapat doa dalam sehari nilai ibadah. Dalam sehari bara, dalam seminggu bara, sebulan bara, setahun bara, bisa kita menilai kalau memang kita rutin melaksanakannya. Tapi andai kata di antara kita yang mungkin ada malih mah, sehingga mereka tidak mahu mengumpulkan. Abah cakap dia salah nanti kau masuk surga, alhamdulillah kau masuk neraka, bah ayolah. Kalau memang tidak ada ikhtiar kita, tidak tahu kita bagaimana kita akan ditempatkan tempat yang terbaik, maka jadikan Rasulullah sebagai panutan. Perjumpaan dengan akhirat akan kita dapati perjumpaan yang baik. Kemudian yang terakhirnya, orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, wa zakarallaha katsiran. Orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ingat kepada Allah. Yang mengajarkan kepada kita siapa? Rasulullah. Allah contoh sampaikan dalam Al-Quran, aqimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat dalam rangka untuk mengingat aku. Bagaimana kita mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika saat-saat ada mungkin ketentuannya, kita baca kalimat-kalimat thayyibah. Tiba di waktu-waktu ibadah kita ibadah. Maka kalian yang mengajarkan serupa itu kepada kita Nabi. Contoh dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholat, dirikan sholat. Adakah cara sholat dalam Al-Quran? Indah. Siapa yang mengajarkan kepada kita? Nabi. Kata Nabi pada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi Bapak Ibu, sikap kepribadian kita jadikan sebagai contoh, ibadahnya pun beliau yang kita jadikan sebagai contoh. Sebab perintah ibadah ada dalam Al-Quran, tapi acara ibadah tidak lengkap dalam Al-Quran. Cara ibadahnya siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Makanya kata Allah dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Jadi kalau memang kita umatnya, tentu bisa kita menjadikan beliau contoh. Tapi kalau baru separuh-separuh umatnya, sebagiannya lain contoh, sebagiannya tidak. Kau kamu menguntungkan kawak lain, kau kamu rugikan tidak ada. Tidak model itu kita. Tapi kita memang mengaku sebagai umat Muhammad, maka mudah-mudahan kita akan mengikutinya. Dan pas bagaimana yang kita contohkan tadi, ibarat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau memang kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah bagi kita, banyak buat berselawat, buat jalankan sunnahnya,
mudah-mudahan awak diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat kelak itu akan mendapatkan syafaatnya. Tak ada satupun yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka beliau mudah-mudahan kalau memang kita diakui sebagai umatnya, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Mudah-mudahan kita dapat yang demikian daya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memang bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.